Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari kembali bersama kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan juga Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan ini ramai sekali ya mengenai rumah sakit ya, RS ya, Indonesia di Gaza itu dihantam 11 rudal Israel ya. Jadi di sini katakan bahwa detik-detik RS ya, Rumah Sakit Indonesia dihantam 11. Jadi ini bukan main-main Bapak Ibu, ini 11 langsung ya rudal Israel. Lalu kemudian lebih lanjut di sini juga dijelaskan bahwa RI Republik Indonesia mengutuk Israel tembak 11 rudal ke RS Indonesia di Gaza. Jadi lebih lanjut di sini dijelaskan Bapak Ibu kawan-kawan semuanya, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI buka suara mengenai serangan rudal ya yang ditembakkan oleh pihak Israel ke area sekitar Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina pada Kamis yang lalu itu. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, jadi ini respon dari pihak Indonesia ya. Indonesia sekali lagi mengutuk serangan biadab terhadap warga dan objek sipil, khususnya fasilitas-fasilitas kemanusiaan di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, berarti ini secara resmi ya, ini untuk kedua kalinya ya, ataupun kali kedua pihak dari negara kita Indonesia itu mengutuk Israel. Karena waktu yang lalu kan pihak dari Bapak Presiden Jokowi sudah sampaikan ya bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel. Lalu kemudian ini juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, dan ditambah lagi masih banyak tokoh-tokoh yang juga sudah mengecam ataupun mengutuki mengenai Israel. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan ataupun Bapak Ibu semua? Lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa lalu mengatakan sasaran roket Israel adalah daerah Talizatar ya, yang lokasinya sangat dekat RSI ya. Ini membuat RSI mengalami sejumlah kerusakan fisik tambahan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Lebih lanjut lagi di sini jelaskan bahwa selain itu kata ya Kemlu ya telah berkomunikasi dengan pihak Merce ya dan memperoleh informasi bahwa 3 WNI relawan di RSI itu sudah bisa dihubungi dalam keadaan baik ya. Ketiga yang dilaporkan berada di basement saat terjadinya serangan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang situasi di sana semakin mencekam ya. Lebih lanjut sementara itu Direktur RSI Atef Al-Kahlaut ya juga mengecam yang dilakukan Israel. Dalam sebuah penjelasan ya, dia menyampaikan bahwa biarkan dunia menjadi saksi mengenai target pendudukan dalam 24 jam rumah sakit akan keluar dari layanan. Tampaknya pasukan pendudukan Israel tidak senang dengan kegigihan RS Indonesia maupun ketabahan masyarakat Gaza Utara, katanya. Itu dia Bapak Ibu ya. Lebih lanjut di sini juga dijelaskan bahwa sepertinya dunia masih buta ya dan tuli dan bodoh terhadap kekejaman ini. Lebih dari 16 bom ya jatuh dalam waktu kurang dari 5 detik. Lihatlah jenis kerusakan yang terjadi. Rakyat Palestina akan tetap teguh. Jadi ini dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya kawan-kawan kalau kita perhatikan ya, ini sudah memunculkan banyak reaksi ya. Dan bahkan tadi ada satu pembahasan yang saya lihat Bapak ya, ini dia ya. Seperti yang ada di hadapan kawan-kawan semua di sini jelaskan ya bahwa diserang 11 rudal Israel ya. Jadi RS Indonesia di Gaza ini akan tutup karena bahan bakar, saudara-saudara ya, teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu semua, ya memang yang sedang terjadi di sana telah menimbulkan banyak korban. Nah, itu tentu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, tentu tidak bisa dikesampingkan ya, ataupun dinafikan ya, bahwa ini sudah berlangsung lebih dari 6 pekan dan situasinya bukan semakin mereda tetapi sebaliknya justru semakin memanas. Dan oleh karena itulah tentu ya kita terus berharap, dan saya secara pribadi berharap semoga di sana segera kembali membaik situasinya. Karena begini kawan-kawan ya, terlepas dari pro dan kontra atas situasi yang sedang berlangsung ini, ada yang mengecam Israel tetapi ada juga yang membela ya, lalu kemudian sebaliknya dengan Hamas ataupun Palestina. Tetapi di atas semuanya itu kalau saya tetap melihatnya pada aspek ataupun pada kacamata kemanusiaan, karena sesungguhnya kasihan yang menjadi warga biasa ya, baik yang ada di pihak Gaza maupun yang ada di Israel itu kan sama-sama korban Bapak Ibu ya. Memang kita juga beberapa komentar saya dari kawan-kawan bertanya-tanya ya, kenapa ya ketika Israel melakukan serangan kepada pihak Hamas di Gaza itu, yang kemudian ya banyak sekali yang mengecam Israel, tetapi kok orang-orang yang mengecam Israel dengan alasan kemanusiaan kok tidak melakukan hal yang sama kepada Hamas? Karena banyak juga warga yang tidak berdosa, tidak bersalah menjadi korban atas serangan Hamas itu. Bahkan bukan hanya itu, banyak sekali warga Israel yang bahkan dijadikan sebagai sandera oleh pihak Hamas. Sekalipun sih katanya, wah ada aksi Hamas, katanya aksi Hamas melindungi warga Israel katanya. Nah begini Bapak Ibu ya, kalau Hamas itu memang tujuannya adalah dan benar
mau melindungi warga. Sederhana sebenarnya untuk menguji apa namanya kebenaran di balik ungkapan itu ya. Pertanyaan begini ya. Kalau mereka mau melindungi, ya pulangkan ke rumahnya. Kalau mereka melindungi, lepaskan. Mereka jangan dijadikan sebagai sandera. Sejak kapan seseorang yang ditahan ya dan orang yang ditahan ini berkeinginan untuk pulang, lalu kemudian disebut sebagai bagian dari tindakan melindungi? Tidak ada itu, saudara-saudari ya. Bayangkanlah kawan-kawan, teman-teman ada di posisi warga Israel yang ditahan oleh Hamas ini yang labelnya adalah dilindungi. Ya, Anda pengen pulang ke rumah, ya, tapi kemudian Anda dikabarkan bahwa Anda dilindungi, jadi tidak diizinkan pulang. Adakah kemudian memenuhi unsur melindungi di situ? Ya tidak ada, saudara-saudari ya. Ya, tapi inilah situasinya, namanya juga ya ini semacam propaganda kawan-kawannya untuk membentuk opini publik dan segala macamnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri dan itu tidak bisa dinafikan bahwa ya banyak juga yang memang mendukung Hamas ya. Bahkan kalau kita perhatikan ketika serangan awal-awal itu Bapak Ibu teman-teman semua, itu kan ramai sekali ya yang bahkan mengapresiasi Hamas, memuji Hamas dan segala macamnya dengan berbagai macam alasannya. Itu kan yang terjadi awal-awal itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan memang tentu kita juga prihatin ya Bapak Ibu. Saya lihat teman-temannya, aduh ini korbannya itu Bapak Ibu ya yang warga biasa sebenarnya ya. Kalau saya lebih apa namanya lebih prihatin ya, kasihan dengan warga biasa ataupun masyarakat biasa yang terutama mereka sebenarnya tidak mau terlibat dalam situasi yang seperti ini, tapi ya ini situasinya Bapak Ibu ya sudah sangat dan semakin mencekam. Dan beberapa waktu belakangan saya ada lihat satu penjelasan dari pihak Israel ya. Nampaknya Bapak Ibu pihak Israel tidak mau berhenti ya untuk melakukan serangan-serangan ini karena mereka tetap pada targetnya adalah harus membumi hanguskan Hamas ya. Bahkan saya lihat tuh ada penjelasan mengenai ya Israel ini juga katanya sudah masuk ya terowongan-terowongan Hamas di Gaza ini kawan-kawannya. Jadi mereka sudah melakukan apa istilahnya Bapak Ibu ya, patroli ya. Itu dia kawan-kawan, mereka sudah melakukan patroli mengelilingi dan mengecek ya. Kemarin juga saya ada lihat dengar penjelasan dari warga Israel yang menjelaskan bahwa Hamas ini terowongannya sudah dipantau semua oleh pihak Israel, baik dari pantauan darat maupun pantauan udara Bapak Ibu. Jadi sudah dipantau semua Bapak Ibu, pintu-pintu masuknya itu kemana. Karena kemarin saya dengar ada satu warga Israel yang menjelaskan bahwa ternyata kawan-kawannya Bapak Ibu semua, terowongan-terowongan selama ini kita dengar ya milik Hamas ini yang ada di bawah tanah ya, yang atasnya adalah fasilitas publik, rumah sakit dan segala macamnya. Bapak Ibu kawan-kawan semua, ternyata itu tidak ini loh ya, tidak sekian mungkin 1-2 meter, tidak seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itu berpuluh-puluh meter ke bawahnya teman-teman ya. Ada yang sampai ratusan katanya malah ya. Ya. Jadi dalam sekali memang Bapak Ibu. Nah, karena itu katanya ya Hamas ini sangat membutuhkan bahan bakar ya untuk ya mungkin mereka kan ada teknologi yang membutuhkan bahan bakar Bapak Ibu. Kalau di sana katanya disebutnya petrol ya. Jadi agar kemudian udara bisa tetap masuk ke ruang-ruang bawah tanah yang ada di kota Gaza ini miliknya Hamas itu, ya harus ada mesin Bapak Ibu, harus ada teknologi yang kemudian ya membawa udara masuk ke sana ya. Nah kalau kemudian bahan bakarnya tidak ada, ya mesin ini nggak bisa menyala, berarti udara habis di dalam terowongan itu. Apalagi kalau misalnya puluhan meter ke bawah kawan-kawan ya, itu kan udara sangat tipis sekali, sangat sedikit sekali ya. Jadi itu yang kemudian membuat mereka sangat membutuhkan bahan bakar. Dan strategi yang diterapkan oleh Israel itu katanya adalah dengan tidak mengizinkan bahan bakar masuk ke kota Gaza. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Karena menurut penjelasan dari warga Israel ini katanya pihak Hamas ini mengambil bahan bakar yang ada di fasilitas publik, itu di rumah sakit dan segala macamnya untuk mereka gunakan teman-teman. Jadi itu yang kemudian kemarin saya dengar ya penjelasan dari warga Israel. Makanya Israel ini ya tidak mau mengizinkan bahan bakar masuk ke kota Gaza Bapak Ibu. Nah jadi kawan-kawan semua, memang kalau pada akhirnya uraian itu adalah benar adanya sebagaimana kondisi yang terjadi di sana, berarti Israel sebenarnya tidak perlu capek-capek ya menyerang Hamas, tuh cukup ya hentikan bahan bakar. Berarti untuk tidak tidak boleh dipakai oleh Hamas, maka mereka akan meredup sendiri ya di dalam terowongan karena kehabisan udara. Nah itu dia kawan-kawannya. Jadi nanti kita akan terus lihat dinamikanya seperti apa, informasi-informasi terbarunya. Tetapi tetap ya kita berharap semoga situasinya segera membaik, semoga situasinya segera kembali kondusif. Karena lagi-lagi saya mau sampaikan, yang paling membutuhkan perhatian atas situasi ini adalah masyarakat biasa, warga biasa, terutama mereka yang tidak mau terlibat, terutama mereka yang fokusnya bekerja
ya untuk mengurus keluarga dan segala macam. Itu yang paling membutuhkan perhatian ya saudara-saudara semuanya. Dan karena itu mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran, dan sampaikan apa adanya, bukan ada apanya, dan sambil terus berharap semoga di sana situasinya segera kembali membaik ya, kembali membaik. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa.